Saya berinisiatif, kalau memang saya diberikan amanah kepercayaan, saya akan berkonsultasi ke depan dengan Pak Wali Kota, bagaimana supaya cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Makassar tidak kemana-mana. Kita harus berikan satu ruang, satu tempat, mereka berkantor di situ, supaya bisa juga kita awasi. Nah, bagaimana caranya kita seorang induk olahraga dan kita tidak pernah melihat kantornya Nata. Pada hari Minggu tanggal 27 April 2025, KONI Kota Makassar akan melaksanakan musorkot luar biasa dan tahapan untuk pencalonannya sudah dilalui dan ternyata hanya satu orang yang menjadi calon untuk dipilih di sana. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak akan ada kontestasi di situ. Kita akan melihat nanti seperti apa kontestasinya yang terjadi. Namun saat ini bersama dengan saya sudah ada calon ketua tunggal itu. Siapa dia? Langsung saja dengan Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Selamat karena meskipun belum ada pemilihan, ternyata sudah jadi calon tunggal. Bagaimana perasaannya Pak Is? Ya, alhamdulillah karena melihat kondisi yang ada, ternyata kontestan itu cuma kita tunggal. Iya. Saya pernah berkonsultasi dengan ketua tim pemenangan saya, Andi Sormika, bahwasanya kami ini siap bertarung, Pak. Betul. Kalau misalnya ada lawan, kami bertarung. Kalau tidak ada lawan seperti kita sama-sama ketahui, bahwasanya hanya saya tunggal maju sebagai calon ketua KONI Kota Makassar, yaitu ucapan alhamdulillah. Oke. Sebelumnya setahu saya kan ada 4 calon ya. Yang menarik, kenapa tiba-tiba ini hanya satu yang muncul? Kalau saya dapat berita ya, Iya. saya cuma baca di berita, kalau yang 2 itu tidak mengembalikan formulirnya, kalau yang 1 itu mengembalikan tapi tidak sesuai dengan Tidak sesuai aturan atau persyaratan untuk maju sebagai calon ketua KONI. Oke. Terus kalau itu kan tentu ada dukungan dari cabur-cabur ya. Siap. Nah, sementara kalau begitu karena hanya satu calon, berarti semua cabur sudah berkumpul di Pak Is atau masih ada yang lepas ya Pak Is? Ya, itu ya mungkin silaturahmi, saya harus pupuk silaturahmi itu dengan baik dengan mereka. Saya bergerilya dengan 38 cabur. Dari 42 cabur. 42 cabur. Berarti sisa 4 yang belum bergabung dengan Pak Is. Belum dengan saya. Oke. Itu pun tidak bergabungnya cabur 4 ini, tinggal komunikasi yang harus diperbaiki. Oke, jadi kemungkinan nanti sebelum hari Ahad ini keempatnya bisa saja bergabung Pak Is ya? Bisa saja, bisa lah. Karena pendekatan itu sudah dilakukan juga. Ya, betul. Oke. Terus Pak Is, saya penasaran, saya juga mungkin penonton berita Kota Makassar di luar sana juga penasaran, apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Is ini untuk maju berkontestasi di KONI Makassar ini, sementara kita tahu bahwa Pak Is ini sudah menduduki posisi sebagai anggota DPRD Makassar, Pak Is. Betul. Baik. Pertama-tama harus ada niat dulu. Iya. Niat yang baik untuk memperbaiki sesuatu yang pernah mati suri. Pernah mati suri. Saya katakan pernah mati suri karena beberapa cabang olahraga yang saya temui berdiskusi, ternyata kurang lebih setahun ini kan mati suri setelah adanya kasus yang menimpa KONI. Iya. Dari situlah niat saya muncul, bahwasanya kalau saya pimpin olahraga ini, saya akan hidupkan kembali dengan kalau saya pimpin KONI ini. Kenapa? Saya melihat bahwasanya potensi-potensi olahraga kita di Kota Makassar itu bisa dijadikan gerbang untuk masuknya orang ke Indonesia Timur. Oke. Makassar ini. Iya. Kenapa?
olahraga kita kan terkenal ada sepak bolanya PSM Makassar yang selalu didam-damkan sama orang di Makassar. Dan beberapa prestasi-prestasi atlet-atlet yang sudah berprestasi itu mengharumkan nama Kota Makassar. Akhirnya curhatan cabur ke saya bahwa itu juga sudah menjadi realita kita saksikan bersama. Banyaknya atlet-atlet ini sesudah berprestasi di Kota Makassar diambil alih oleh provinsi-provinsi lain. Iya. Karena ya mungkin itu tadi ketidakkenanya kesinambungan setelah berprestasi mau dikemanakan orang ini gitu. Saya kira. Nah, kalau menjadi calon tunggal seperti ini, ya nanti antara cabur dengan Tuhan Mami yang tahu ini bahwa Pak Ismail akan terpilih. Saya yakin sepenuhnya, optimis juga, mungkin juga Pak Ismail optimis, termasuk teman-teman cabur akan terpilih nantinya. Tapi tidak mendahului Tuhan. Nah, kalau misalnya atas kesepakatan semua teman-teman cabur ini, lalu kemudian memilih Pak Is untuk bisa menjadi Ketua KONI Makassar, apa kira-kira yang pertama kali akan dilakukan setelah mengetahui bahwa organisasi ini sempat mati suri? Pertama-tama pasti ya syukur alhamdulillah kalau memang teman-teman cabur mempercayai saya secara aklamasi. Kemudian selanjutnya kita menuju ke pelantikan dulu. Iya. Kan belum pelantikan, yang ada pelantikan pasti. Iya. Setelah pelantikan ya pasti saya harus merombak kepengurusan yang ada. Bahwasanya bagaimana caranya kita mau menakodai sebuah kapal, kalau nakodanya dengan perangkat di bawah-bawah saya kurang simetris, kurang kerjasama dengan kita, ya harus kita perbaiki kapalnya, perbaiki nakodanya saya sendiri, dan perbaiki ABK-ABK-nya di bawah, supaya perjalanan kita menuju cita-cita kita bersama, bahwasanya olahraga kita meningkatkan dan prestasi kita tingkatkan di Kota Makassar bisa kita capai bersama-sama. Terus kalau begitu kan setahu kita bahwa saat ini oknum-oknum dari 3 orang di KONI Makassar kan sudah mendapat status sebagai tersangka dalam hal dugaan penyalahgunaan dana hibah. Apakah nanti ini kan kepengurusan yang ada sekarang ini tidak terlepas dari situ. Pertanyaannya kemudian, apakah nanti Pak Is setelah terpilih akan merangkul mereka semua atau ada pilihan-pilihan lain yang coba ditawarkan Pak Is? Ya, kalau itu pasti kita saringlah yang terbaiknya. Kalau memang misalnya rekomendasi kejaksaan bisa terbaik, kenapa tidak? Sepanjang orang itu mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Kembali ya, kita ini selaku orang Islam berniat baik untuk mengabdi saja. Kalau bilang terlalu apa yang dikatakan tadi, ujung-ujungnya juga akan berkasus lagi, otomatis jangan mengganggu kita di KONI lah. Pak Is, agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, khususnya di kepengurusan Pak Is nantinya, apa yang mestinya dilakukan sebenarnya di KONI? Jadi saya pernah katakan begini, waktu saya rapat dengan BPKD kemarin, karena ini di bawah ranahnya BPKD juga. Saya bilang, setelah saya, kalau misalnya Tuhan menghendaki saya jadi Ketua KONI Kota Makassar, kasih saya dasar-dasar perwali untuk tentang dana hibah. Dana hibah, iya. Sebagai dasar saya berangkat, sebagai dasar saya bekerja, saya ada rambu-rambu yang harus kita taati di situ. Karena kenapa? Persoalan dana hibah ini tidak seperti dana perusahaan yang kita pakai. Iya. Dana perusahaan sekian yang kita garap terserah kita. Kalau ini ada rambu-rambunya. Jadi saya bilang sama BPKD, coba lengkapi perwalinya. Sesudah saya lantik, kita kerja bersama-sama, saya pelajari. Semua sebelum saya bekerja, pertanggal itu saya masuk, sudah ada di atas meja saya, dasar-dasar rambu-rambu yang harus kita patuhi sebelum kita bekerja. Oke. Dari pengamatan Pak Is selama ini, tentu pasti ya sudah meneropong ini KONI selama kurang lebih berapa tahun terakhir, apalagi setelah muncul ini kasus. Apa sebenarnya yang mesti dilakukan di dalam sini? Apakah memang yang seperti diungkapkan tadi bahwa aturan-aturan untuk pengelolaan dana hibah itu sampai ke
pengurus atau tidak? Seperti apa, Pak? Sepengetahuan saya, kesalahan kemarin pengurus lama itu karena dana lebih dihibah. Jadi itu tadi yang saya maksud, kita harus ada dasar dulu, pedoman kita untuk bekerja. Kenapa? Mungkin teman-teman yang tadinya salah ini di dalam kasus KONI tidak mengerti tentang hal ini. Kenapa? Dana ini misalnya dana perencanaan tahun anggaran misalnya tahun sekian dikerja, harusnya itu dipindahkan ke pekerjaan lain. Itu tidak boleh kalau dana hibah. Jadi harus ada rambu-rambu dulu perwalinya tentang dana hibah, baru kita enak bekerjanya. Dari situlah mungkin saya dapatkan dari kasus-kasus yang menimpa KONI kemarin, dana lebih itu terpakai akhirnya bukan peruntukannya. Itulah yang akhirnya itu akhirnya mungkin berkasus dan sekarang sudah ada temuan dan juga sudah ada rilis kejaksaan, kerugian negara juga sudah ada, dan tersangkanya juga sudah diproses, sudah saya lihat di berita itu sudah bersidang. Tinggal apa namanya, kita tinggal memperbaiki alasnya dulu. Jadi sudah ada sedikit warning yang kejadian kemarin. Mudah-mudahan setelah Tuhan memberikan kepercayaannya, memberikan amanahnya kepada saya akan kumpulkan teman-teman di KONI ini bahwasanya seperti inilah yang rambu-rambu yang harus kita patuhi. Pak Is, kemarin kan sempat bermasalah itu ya dana hibah ya, seperti dijelaskan tadi. Sementara teman-teman yang dicabur ini kan butuh biaya untuk mereka berkegiatan. Betul. Dari mana mereka bisa mendapatkan anggaran untuk berkegiatan itu sementara dana hibah ini tidak mengucur ke mereka? Bagaimana, guys? Jadi saya banyak sharing-sharing ke teman-teman cabur beberapa bulan terakhir ini. Memang betul, saya juga justru merasa simpati juga saya sama ketua-ketua cabur ini. Dia keluarkan uang pribadi, Pak, demi untuk operasional atletnya, supaya atlet ini tidak kemana-mana. Karena 1 tahun terakhir ini kan tidak cair dananya, Pak. Tidak ada di hall di DPR di dana itu. Tidak ada peruntukan. Tidak ada untuk KONI. Karena memang tidak ada karena yang lagi dialokasikan. Iya, karena memang lagi bermasalah. Apa namanya? Berarti kita hall itu tahun 2024 kemarin kan sudah di hall, sampai sekarang belum ada. Nah, setelah saya komunikasi dengan cabur-cabur, ternyata salut saya dengan cabur-cabur ini. Dia keluarkan uang pribadinya demi untuk bagaimana atletnya ini bisa minum telur misalnya. Kalau bagaimana seorang atlet bisa terjaga stamina-nya kalau tidak disupport baik-baik, Pak. Memperbaiki gizi mereka. Jadi saya justru salut dengan ketua-ketua cabur ini. Setelah saya mendengarkan mereka, keluh kesahnya mereka, saya bilang, oke, saya sudah tahu permasalahan dari bawah. Insya Allah kalau saya diberikan amanah, saya langsung berkoordinasi dengan pemerintah kota, yaitu Wali Kota Makassar sekarang ini. Banyak yang berharap pasti Pak Is ya, karena Pak Is ada di posisi anggota DPRD fraksi Golkar ya, termasuk juga di kepengurusan Golkar Makassar. Hal seperti itu diharapkan bisa terwujud, terrealisasi bahwa akan ada kembali dana hibah bagi KONI Makassar. Tentu untuk itu butuh perjuangan-perjuangan. Kira-kira selain yang dijelaskan tadi, apalagi yang akan coba dilakukan Pak Is? Saya bilang begini, kalau saya memang dipilih oleh cabur-cabur nantinya, kita harus bersepakat dulu. Yang tadinya keluh kesahnya ini sudah 3 bulan terakhir ini saya kerja, sudah masuk semua di pikiran saya keluh kesahnya mereka. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, saya sudah tahu apa permasalahan pokok di cabang-cabang olahraga yang ada di KONI ini. Kenapa mereka kasihan ini dibeda-bedakan lah perlakuannya mereka. Katanya kalau kita terpilih jadi ketua KONI, Pak, janganlah kami dibeda-bedakan. Nah, maksudnya, oke, kita panggil sama-sama, tidak mungkin tuh juga kau punya
Misalnya kau punya kegiatan cuma sedikit baru mintanya banyak. Nah, janganlah. Saya bilang cara berpikir realistis. Jangan terlalu banyak pikir kemana-mana. Tertuju pada prestasi dan atlet yang ada kita bangun sama-sama sesuaikan dengan fungsi. Apalagi sekarang dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Pak Presiden melakukan efisiensi di situ. Jangan coba-coba seperti yang kemarin-kemarin. Kalau mendengar penjelasan Pak Is ini, saya kemudian bertanya-tanya, memang ada latar belakang pernah ngurus olahraga cabur ini Pak Is ya? Saya sekarang di Panjat Tebing. Oh, Panjat Tebing. Sekretaris Umum di Panjat Tebing. Sebelum itu kan saya juga atlet olahraga, Pak. Nah, saya kan juga dulu hobiku sepak bola. Cuma karena waktu itu mungkin karena orang tua yang tidak support di sepak bola marah-marah kalau kita mau lanjut di bola. Akhirnya saya lanjut jadi begini, jadi pengusaha. Iya. Akhirnya jadi pengusaha. Akhirnya jadi pengusaha. Saya mungkin jadi pengusaha, akhirnya salah satu sahabat saya yang saya anggap kakak saya sendiri, waktu itu panggil saya jadi bendahara Golkar Kota Makassar. Saya bergabung untuk membantu beliau membesarkan Partai Golkar kembali, yang beberapa tahun terakhir ini Golkar mengalami penurunan di Kota Makassar. Kemudian saya diperintahkan untuk jadi calon anggota DPR di wilayah saya utara. Alhamdulillah bisa terpilih, dan dia juga sekarang sudah terpilih jadi wali kota Makassar. Oh, jadi ini adalah Pak Api ya? Oke. Beliau yang mendorong Pak Is untuk bisa seperti sekarang. Betul. Jadi saya tidak boleh menafikan, tidak boleh saya menapik bahwasanya saya politisi lahir dari kandungan beliau. Saya sebenarnya tidak suka dengan politik. Karena orang tua saya marah-marah kalau saya buka berita-berita tentang politik dulu. Jangan buka masuk politik, nak. Apa alasannya? Itu mungkin karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan oleh dapat kenyataannya. Jadi sempat waktu sebelum beliau meninggal, sempat saya sudah mau ancang jadi berpeluang masuk ke politik. Akhirnya beliau larang pada saat itu. Jadi waktu beliau meninggal baru saya berpolitik. Setelah beliau tidak ada. Setelah beliau tidak ada baru untuk berpolitik ketika beliau masih hidup. Mungkin ada ancang-ancang ya, karena kebetulan keluarga besar saya juga sudah masuk di politik. Cuma di satu sisi mungkin saya harus berpikir matang-matang, karena di politik ini kalau kita tidak bawa pengabdian, kayaknya kita menyesal lah. Betul. Harus ada pengabdian di situ. Oke. Sebagai dua-duanya kan bagian dari pengabdian. Kalau misalnya insya Allah terpilih jadi ketua KONI kan tadi disebutkan bahwa akan menjadi bagian dari pengabdian. Sementara sekarang kan posisinya Pak Is sebagai anggota DPRD. Bagaimana kira-kira bisa mengkolaborasikan antara keduanya supaya pengabdian itu betul-betul terarah? Nah sekarang begini, saya dulu waktu sudah terpilih jadi anggota DPR, saya menghadap ke Pak sekarang wali kota Makassar, beliau masih ketua DPD 2 Partai Golkar. Disuruh memilih pertama antara komisi. Sebenarnya saya pilih komisi B, Pak. Kenapa aku pilih komisi B? Nah, saya mau berjuang untuk utara air bersih dengan timur. Yang sudah puluhan tahun warga utara kota tidak mendapatkan namanya air bersih. Kalau saya berjuang, Pak, kita juga berjuang, kita jadi wali kota, saya di DPR, Pak, bagaimana itu air bersih harus masuk di utara, Pak. Saya mengeluh kesah ke dia, bahwa dia sudah oke kan? Iya, Pak Is. Kok di komisi B? Alhamdulillah. Sekarang sudah ada tanda-tandanya. Insya Allah tidak lama lagi warga utara kota menikmati namanya air bersih yang sekian puluh tahun durung gerobak masuk ke rumah-rumahnya. Apalagi dengan wali kota sekarang, memang fokusnya ke situ, ke warga utara kota yang tadinya sangat kesulitan. Betul. Sekarang sudah ada, baru-baru diresmikan juga ya? Baru-baru saya peletakan batu pertamanya. Saya mungkin berkoordinasi karena ini ada pergantian dirut. Semua dirut baru yang masuk, mungkin hari ke depan saya akan panggil untuk RDP. Bahwasanya kita dengarkan dirut-dirut yang baru, program-program mana yang harus prioritaskan di triwulan kedua ini.
sambil berjalan. Dari DPRD. Ya. Kalau misalnya di KONI saya coba meminta target bagi Kota Makassar ketika misalnya berlaga di event yang akan dilangsungkan di tahun-tahun berikut ini, karena tentu butuh persiapan. Kira-kira persiapan seperti apa yang nanti coba dilakukan? Pasti kita mempersiapkan dulu perangkat-perangkat yang ada. Kenapa? Karena kan banyak event yang harus kita hadapi ke depan. Apalagi event-event yang lebih besar itu tahun depan sudah kita menuju ke sana. Betul. Cuma ini kan tahun ini masih tahap menuju ke sana. Persiapan. Karena sepengetahuan saya mungkin belum juga ditentukan oleh provinsi tuan rumahnya apakah Wajo atau Bone. Saya dengar Wajo dengan Bone. Belum ya? Belum kayaknya dipastikan karena mungkin ada fasilitas-fasilitas olahraga yang belum memadai. Kalau itu pasti kita persiapkan matang-matang untuk itu. Dan juga yang paling utama bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya kalau ininya saja, kantornya saja sekarang sudah mau dicuri. Sudah berkunjung ke kantornya, Pak? Sudah kemarin waktu pendaftaran. Bisa kasih gambaran seperti apa kondisi kantor sekarang setelah dicuri 1 tahun itu ya? Jadi saya masuk kantor, ternyata tidak ada lampunya. Lampu sudah dicabut semua, sudah diputus semua oleh PDM karena kurang lebih 1 tahun tidak bayar listrik. Jadi saya mendaftar, habis saya mendaftar, saya bilang, insya Allah kita kasih nyala. Pak Is yang berinisiatif supaya PLN segera menyalakan listrik yang di situ. Iya. Dan sekarang sudah menyala. Sudah menyala dan sama-sama kita saksikan. Saya telepon, ada teman kita telepon, katanya udah menikmati, Pak. Sudah nikmati. Berarti kondisinya cukup miris memang ya. Miris sekali. Kalau kita ke sana kantornya semua sudah bocor-bocor semua. Jadi memang perlu perbaikan menyeluruh di dalam KONI ini. Dan itu menjadi pekerjaan awal sepertinya kalau Pak Is yang terpilih. Betul sekali. Termasuk mungkin saya dengar juga ada inventaris KONI yang merupakan hibah juga yang tidak jelas keberadaan. Saya bertanya, apakah sebenarnya inventaris itu ada di situ? Oh iya Pak, ada. Ini kantor, ini ruangan, ini Pak gedung, ini pastinya kan ada fasilitas di situ, ada kendaraan, ada randis di situ, ada mobil dinas. Mana mobil dinasnya? Iya. Katanya tidak pernah kita lihat ini Pak. Oke, saya dikasih kepercayaan oleh Allah menerima mana ini. Kalau kau tidak kembalikan, kau sendiri akibatnya. Saya juga begitu. Jadi tugas utama juga itu harus mengembalikan inventaris dan alhamdulillah ada mobil, sudah ada 1 waktu saya mendaftar itu sudah ada inventarisnya situ 1, tinggal 2 katanya. Masih ada 2 lagi yang harus dikembalikan Pak. Saya bilang sekaitan dengan inventaris Pak Wali Kota sekarang, yaitu mau melihat rumah mobil-mobil dinas ini sesuai dengan peruntukannya. Oh, berarti kita harus lakukan juga itu. Saya bilang kita harus bagaimana inventaris aset-aset yang ada di KONI ini supaya tidak ada lagi cerita-cerita lain di belakang hari. Oke, Pak Is, terakhir, apa yang Pak Is ingin sampaikan kepada teman-teman pemilik suara cabur yang ada di Kota Makassar ini supaya mereka yakin memilih Pak Is untuk jadi ketua KONI periode berikutnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ketua-ketua cabur yang ada di bawah naungan KONI, ketua, sekretaris, bendahara, dan perangkat lainnya, insya Allah, kalau saya diberikan amanah oleh Allah, saya hari pertama saya masuk kantor, saya harus mengumpulkan di mana sebenarnya itu letak-letak tempat-tempatnya, kantor-kantornya cabang olahraga di bawah naungan KONI. Kedua, saya berinisiatif kalau memang saya diberikan amanah kepercayaan, saya akan berkonsultasi ke depan dengan Pak Wali Kota, bagaimana supaya cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Makassar tidak kemana-mana. Kita harus berikan satu ruang, satu tempat mereka berkantor di situ, supaya bisa juga kita
awasi. Nah, bagaimana caranya kita seorang induk olahraga dan kita tidak pernah melihat kantornya Nata. Iya, betul. Di mana kantornya, di mana tempatnya, Pak? Ada cerita ke saya, katanya ini Pak diambil kantor rumahnya sendiri. Nah, rumah sepengetahuan saya kalau rumah dengan kantor itu beda, Pak. Yeah. Saya dari perusahaan, memang kayak saya tinggali lantai 3 rumah saya, kantor di bawah, tidak berurusan dengan rumah. Jadi, insya Allah, kalau tidak ada arah melintang, kalau memang cabur memberikan kepercayaan kepada saya, insya Allah saya berjanji akan lebih mengutamakan, lebih mengedepankan cabur-cabur daripada kepentingan lain. Oke. Ya. Baik Pak Ismail, calon tunggal Ketua KONI Kota Makassar. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Semoga saja apa yang diharapkan ketika nanti terpilih menjadi Ketua KONI Makassar bisa direalisasikan. Siap. Dan atlet-atlet Kota Makassar tidak perlu lagi keluar provinsi lain untuk betul. bisa mendapatkan perhatian. Betul. KONI diharapkan kepeduliannya di sini. Betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ismail. Saya sama-sama. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Pak Ismail, calon tunggal Ketua KONI Kota Makassar yang akan berkontestasi di Musorkot pada hari Ahad 27 April 2025. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan ini bisa Anda pahami semua, Anda bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Pak Is. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terima kasih.